Kita semua pasti familiar banget ya sama Yohanes 3 ayat 16. Ayat tentang betapa besarnya kasih Allah. Tapi, pernah nggak kita iseng baca satu ayat setelahnya? Ya, ayat 17. Sering banget kelewatan, padahal disitulah justru tersimpan kunci buat ngerti misi Allah yang sebenarnya. Sebuah misi penyelamatan, bukan penghakiman. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan penting banget yang jadi inti pembahasan kita. Kalau kita pikirin, apakah Allah itu utamanya berperan sebagai hakim yang siap dengan palunya, atau sebagai penyelamat yang justru mengulurkan tangannya? Jawaban atas pertanyaan ini bisa mengubah cara kita melihat banyak hal loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Biar benar-benar paham inti dari Yohanes 13:17, kita perlu sedikit mundur nih ke bahasa aslinya. Karena ternyata kuncinya itu ada di perbedaan yang sangat tajam antara dua kata kerja Yunani. Kata yang pertama adalah krino. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar menilai biasa. Kata ini tuh punya nuansa hukum yang kental. Artinya lebih ke bikin keputusan pengadilan, memvonis, dan ya seringnya berujung pada penghukuman. Nah inilah yang ditegaskan oleh Yohanes sebagai sesuatu yang bukan tujuan kedatangan Yesus. Dia datang bukan buat jadi hakim dan menjatuhkan hukuman. Lalu ada kata lawannya, sozo. Wah ini maknanya kayak banget. Menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan yang rusak, membebaskan dari bahaya. Ini tuh kata kerja penyelamatan yang komplit, yang kita lihat di sepanjang hidup Yesus. Jadi jelas banget kan, misi Allah itu bukan misi penghakiman alias krino, tapi misi pemulihan, misi sozo. Coba deh lihat perbandingan di tabel ini, biar makin jelas. Di kolom krino, fungsinya adalah menghukum. Ini adalah akibat, semacam efek samping dari penolakan manusia. Tapi di kolom sozo, fungsinya adalah memulihkan. Inilah tujuan utama Allah, didasari oleh kasih-Nya yang mau menebus. Beda banget kan fundamentalnya? Nah, setelah kita pegang dasar teksnya, yuk kita bongkar beberapa pemahaman yang mungkin keliru tentang karakter Allah. Kalau kita lihat bahwa prioritasnya adalah pemulihan, gambaran tentang Dia jadi beda banget. Kita akan pakai beberapa analogi yang kuat buat ngebantu kita. Infografis ini ngerangkum perjalanan kita dengan pas banget. Kita mulai dari atas, dari analisis teks atau eksegesis, di mana kita lihat bedanya krino dan sozo. Terus kita turun ke eksposisi teologis, di mana kita nemuin Allah itu bukan hakim yang kaku, tapi Bapa yang penuh kasih. Dan akhirnya, yang paling penting, kita sampai di aplikasi kehidupan. Gimana semua ini mengubah cara kita hidup? Ini peta jalan kita. Coba bayangin ini deh. Allah itu datang bukan sebagai jaksa yang sibuk nyari-nyari kesalahan kita buat didakwa di pengadilan. Sama sekali bukan. Dia itu justru lebih mirip kayak para medis yang lari ke lokasi kecelakaan. Fokusnya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang bisa diselamatkan sekarang juga. Atau pakai analogi lain, dunia ini ibarat kapal yang udah mulai tenggelam. Kristus datang bukan sebagai inspektur yang bawa checklist dan sibuk nyatetin pelanggaran aturan di kapal itu, bukan. Dia datang sebagai tim penyelamat yang lempar satu-satunya skoci, satu-satunya pelampung, supaya semua orang bisa selamat. Prioritasnya jelas, yaitu aksi penyelamatan. Jadi, poin utamanya di sini, penghakiman itu memang ada, tapi itu adalah konsekuensi yang dipilih sendiri oleh manusia ketika mereka menolak tawaran penyelamatan. Itu bukan tujuan utama atau keinginan terbesar dari hati Allah. Hatinya itu selalu tertuju pada pemulihan. Tapi ngerti kebenaran ini di kepala aja nggak cukup kan? Ini harus benar-benar meresap ke dalam dan mengubah cara kita hidup sehari-hari. Nah sekarang, kita pindah ke bagian aplikasi. Gimana caranya kita bisa mengadopsi pola pikir pemulihan ini? Setiap hari, di setiap interaksi kita dengan orang lain, kita selalu punya pilihan. Kita mau pakai mentalitas hakim atau krino, yang refleksnya langsung cari salah dan nyalahin, atau kita mau secara sadar memilih mentalitas pemulih atau zozo, yang proaktif cari cara untuk menyembuhkan dan membangun kembali. Terus gimana cara praktisnya menerapkan mentalitas pemulih ini? Nah, berikut ini ada semacam toolkit atau perangkat yang bisa kita pakai di berbagai area kehidupan kita. Pertama, di komunitas kita, yuk kita bangun budaya rumah sakit. Tempat orang-orang yang terluka bisa datang untuk dipulihkan, bukan malah jadi polisi moral. Kedua, di media sosial, di tengah maraknya cancel culture, bisakah kita jadi agen pemulihan? Dan yang ketiga, dalam percakapan, tujuan kita apa sih? Cuma buat menang debat atau buat menyembuhkan hubungan? Ini adalah sozo dalam tindakan nyata. Ini juga krusial banget dalam cara kita mendidik generasi penerus. Di rumah, di sekolah, apakah kita menciptakan ruang yang aman, di mana kesalahan itu dilihat sebagai kesempatan untuk belajar? Apakah kita lebih fokus ke potensi mereka daripada kegagalan mereka?
Kepemimpinan kita, baik sebagai orang tua, guru, atau mentor, harus mencontohkan kepemimpinan yang melayani dan mengangkat, bukan yang menghakimi dan menjatuhkan. Pada akhirnya, pertanyaan reflektif ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Coba kita renungkan, jika Allah yang Maha Kudus saja memilih misi penyelamatan untuk dunia yang jelas-jelas bersalah, lalu dengan hak apa kita mengangkat diri jadi hakim atas hidup orang lain? Jadi, yuk kita bawa semua ini dari wawasan di pikiran menjadi tindakan nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah. Pertanyaan yang jauh lebih baik yang mencerminkan isi hati Allah adalah, dengan anugerah yang sudah kita terima, siapa yang bisa kita pulihkan hari ini? Terima kasih telah menyimak